Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'du. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadiratnya yang selalu memberikan begitu banyak nikmat kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam dan juga nikmat kesehatan, sehingga pada pagi ini kita masih diberikan kesempatan untuk tetap bersujud kepadanya, dan insyaallah kita akan lanjutkan dengan sedikit taklim, memperdengarkan dan mengupas ayat-ayat yang diturunkan kepada kita. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah diutus ke dunia ini untuk menjadi suri tauladan bagi kita semua. Semoga kita bisa mencontoh akhlak beliau dan di akhirat kelak nanti kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Oke. Berhubung hari ini nggak ada persiapan, saya juga bingung bawain tema apa ini. Kita kupas sedikit mengenai kisah Nabi Musa. Kita kisah aja ya. Kisah Nabi Musa ini, sepotong kisah Nabi Musa ini diturunkan, Allah jelaskan di dalam surat Toha. Surat Toha adalah surat ke-20. Jadi pada saat itu Rasulullah SAW sedang dalam kondisi sedih dan bingung gitu kan. Mana nih? Kok ternyata dakwah itu susah ya. Orang-orang bukannya diajak kepada kebenaran, diajak untuk menyembah Allah yang esa, malah melawan. Malah beliau mendapatkan berbagai macam perlawanan ya. Kalau lewat rumah tetangganya diludahin, ya kan, ada kisah-kisahnya tuh kalau lagi sujud dilemparin kotoran unta dan sebagainya. Beliau bingung, dalam keadaan resah, dalam keadaan yang boleh dibilang mungkin kalau bahasa orang sekarang tuh frustasi. Gimana nih dakwahnya? Ternyata tidak mudah gitu loh, mengajak orang untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tengah kebingungan dan kegalauan beliau, Allah menurunkan surat Toha. Surat yang sama, surat ini juga yang membuat sahabat beliau Umar bin Khattab masuk Islam. Jadi sudah tahun ke-6 waktu itu. Sudah tahun ke-6 masa kenabian, masih ada di Mekah. Yang lain udah banyak yang masuk Islam. Umar agak belakangan ya. Karena Umar sangat meyakini waktu itu bahwa Rasulullah adalah pemecah belah kaumnya. Ya kan? Kalau menurut pendapat Umar waktu itu adalah Muhammad ini nih yang bikin suami dan istri cerai. Yang bikin anak dan ibu dan bapak berantem gara-gara Muhammad ini. Muhammad itu adalah penghancur persatuan, pencerai-berai persatuan di Mekah. Yang tadinya sahabat jadi musuh, berantem. Bukan cuma sahabat, bahkan orang tua dan anak, bahkan suami dan istri dan seterusnya. Ini nggak bisa dibiarkan Umar. Umar termasuk orang yang kalau udah sekali mengambil keputusan tidak mundur dia, apapun akan dihadapi. Di waktu itu dia udah tekad bulat mau membunuh yang namanya Muhammad ini. Dia bawa pedang dan kemudian melangkah dengan langkah yang cepat. Orang-orang yang lihat udah paham, bentar lagi bakal terjadi pembunuhan nih, bentar lagi bakal terjadi pertumpahan darah. Cuman siapa nih yang akan ditarget oleh Umar? Karena kalau udah Umar bawa senjata, udah nggak ada yang bisa ngalahin dia, nggak ada yang bisa menghentikan dia. Tiba-tiba di tengah jalan bertemu dengan salah seorang temannya, Umar,
Kamu mau kemana? Saya mau itu, nyari yang namanya Muhammad itu, si pemecah belah umat. Ngapain kamu nyari Muhammad? Udah peduli amat dengan urusan orang lain. Urus dulu tuh keluargamu sendiri. Adikmu itu kan pengikutnya Muhammad gitu. Malah langsung yang mana mukanya udah dalam kondisi marah, merah, kan makin hitam mukanya, matanya makin melotot. Oh begitu, kurang ajar banget ya adik saya itu. Berani-beraninya dia ikut ajaran pemecah belah umat itu. Gitu. Ya udah. Nah, jadi sebelum dia datang mencari Rasulullah, dia temuin dulu rumah adiknya. Tok. Siapa di luar? Umar. Gitu. Oh, adiknya lagi baca Quran dalam selembaran itu kulit ontak atau apa gitu. Langsung lari, berus disebutin di sini. Buka pintu. Ada apa bang? Tadi aku dengan kamu lagi membaca apa itu tadi? Dia dengar rupanya dari luar pintu itu. Lagi baca Quran kan gitu kalau baca Quran. Apa itu kamu baca? Wah ada kan, jangan bohong. Ditampar adanya. Wah, jatuh, berdarah. Kelihatan lembaran Qurannya tuh di balik pinggangnya. Diambil sama dia. Singkat cerita, diambil, dibaca. Toha. Dimulai dengan kalimat Toha. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Gitu. Tidaklah kami turunkan Al-Qur'an ini untuk membuatmu menjadi susah. Illa tadhkiratan liman yakhsha. Melainkan sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah. Tanzilam mimman khalaqal arda was samawatil ula. Diturunkan dari Allah yang telah menciptakan bumi dan langit yang tinggi. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Yang Maha Pengasih yang bersemayam di atas 'arsy. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahtas sara. Miliknya lah apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara keduanya, dan apa yang ada di bawah tanah. Wa in tajhara bil qauli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Dan jika engkau mengeraskan ucapanmu, sungguh dia mengetahui rahasia yang lebih tersembunyi. Dan seterusnya. Sampai dengan ayat ke-8. Ya, Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia yang mempunyai nama-nama yang terbaik. Begitu membaca ayat ini, gemeter, tangannya gemeter, lututnya gemeter, hatinya dug-dug gitu, digdug. Kenapa? Karena Umar itu seorang pengagum sastra. Ibaratnya kalau zaman sekarang mungkin orang yang senang sastra tiba-tiba baca puisinya Khairul Anwar gitu kan. Aku adalah kuda, jalan misalnya gitu kan. Wah keren amat nih gitu. Karena kata-kata kalimat-kalimat dalam Al-Quran itu bagi orang yang paham sastra Arab itu luar biasa, menyihir kalimatnya, menyihir, menggoncang jiwa, gitu. Karena susulan kalimatnya, ya kan, terus apa yang kalau dibaca itu apa yang keluar dari kombinasi pendengaran suaranya itu dan sebagainya, dan maknanya yang begitu dalam itu betul-betul mengaduk-aduk emosi seseorang. Bergemetar Umar baca ayat ini. Ini nggak mungkin bikinan manusia, kata Umar. Siapa yang bikin orang begini? Ini dari siapa kamu ayat ini? Dari Rasulullah. Di mana Rasulullah sekarang? Aku nggak akan beritahumu. Di mana? Aku nggak akan beritahumu. Kamu kalau boleh membunuh aku, dan aku tidak akan membunuh dia. Udah kasih tahu aja di mana. Aku tidak akan membunuh dia. Nah, langsung adiknya tuh langsung bingung kan? Tiba-tiba, wah kayaknya dapat hidayah nih. Dia udah tahu adiknya tuh di Darul Arqam. Bukan Darul Arqam depan ini, bukan. Darul Arqam gitu. Oke, ya udah, saya kesana dulu. Tapi kita bawa pedang.
Kan dikasihin lagi ininya, apa namanya, suhufnya ini. Datang ke sana, sampai Darul Arqam, dok. Siapa di luar? Umar. Kata. Wah, geger di depan dalam rumah itu. Di situ ada Hamzah, ada Abu Bakar, dan sebagainya. Sahabat-sahabat kumpul semua, memang lagi taklim. Setiap hari kan taklimnya di situ, pusat taklimnya di Darul Arqam. Tapi Rasulullah udah tahu, namanya juga Nabi. Orang geger, wah Umar datang bawa pedang lagi kan. Pedangnya udah di sampingnya gini bawa pedang. Rasulullah tenang, buka aja pintunya. Terus si Hamzah yang memang jagoan juga, aku akan di depan yang bukan pintu. Kalau Umar macam-macam, aku dulu yang menghadapi dia. Buka pintunya. Begitu dibuka pintunya, ya udah, tiba-tiba Umar mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Langsung bertakbir semua di rumah. Allahu Akbar. Umar masuk Islam. Nah, dan Umar masuk Islam ini nggak tanggung-tanggung seorang Umar. Saat dia kafir nggak tanggung-tanggung kafirnya, nggak tanggung-tanggung bejatnya. Gitu. Begitu masuk Islam nggak tanggung-tanggung juga alimnya, nggak tanggung-tanggung juga solehnya. Begitu masuk Islam, selesai dari situ ya Rasulullah, apakah boleh saya memproklamirkan keislaman saya kepada masyarakat Mekah? Oh silakan. Yang lain kan masih sembunyi-sembunyi, masuk Islam takut disiksa, takut dimusuhi, takut dibenci. Begitu Umar masuk Islam, dia mah nggak tanggung-tanggung, diketokin semua orang rumah-rumahnya, pembesar-pembesar Quraisy. Rumah Abu Jahal diketok. Siapa itu Umar? Sahabatku apa mau dipeluk? Tunggu. Boleh Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wah, kita Abu Jahal. Wah, lu pengkhianat tuh, gitu kan. Udah, gue pergi ya. Tokin lagi Abu Lahab. Sama kayak gitu terus semua pembesar-pembesar pasti ketokin, deklarasikan saya udah Islam. Siapa yang berani mengganggu Rasulullah berhadapan dengan saya dulu. Wah, gitu. Nah, itulah Umar. Nah, itu Umar masuk Islam gara-gara ya surat Toha ini. Surat Toha yang turun itu yang menggetarkan memang bagi orang yang paham bahasa Arab, mendalaminya, apalagi penduduk Mekah waktu itu memang rata-rata mereka ya namanya di gurun pasir ya. Jadi Mekah itu salah satu wilayah yang tidak punya kekayaan alam apapun, tidak ada yang dibanggakan waktu itu. Ya kan, pohon dia nggak punya, ya kan, hutan nggak ada, hujan juga nggak ada. Bangun tidur lihat gurun pasir, keluar rumah gurun pasir, tidur di tengah gurun pasir juga. Gitu kan. Tidak ada mereka yang bisa banggakan, kecuali apa? Kecuali bahasa. Jadi kalau di Indonesia itu misalnya karena di sini adalah tanah yang subur, yang berkembang di sini adalah makanan, kan? Makanan yang berasal dari beras aja macam-macam tuh, ya kan? Ada bubur, ada nasi aja ada nasi goreng, nasi pecel, macam-macam, ada lontong. Karena saking ya itulah sehari-hari kehidupannya berhadapan dengan itu sehingga orang kan terus berkreasi. Tapi di Mekah sana nggak ada pohon-pohon, dia nggak ada apa mau berkreasi dengan apa gitu, nggak ada. Nah, akhirnya apa? Yang mature di sana, yang matang terus-menerus terolah adalah bahasa. Jadi saking mereka tuh canggihnya berbahasa, saking advance-nya berbahasa, sampai-sampai karena orang bukan orang Mekah itu nggak paham sama bahasa Arab, tapi mereka nggak paham karena mereka tuh ngomong aja udah setengah puisi gitu. Ibaratnya kayak orang Padang itu kalau ngomong, nah gitu loh. Pakai ada pantun-pantunnya, ada puisinya gitu. Mungkin orang-orang Padang yang asli atau orang Minang asli gitu kan. Orang-orang luar yang bukan orang sana mungkin nggak paham ngomong apa sih gitu kan. Sindir-sindiran, tapi pakai bahasa gitu. Gitu loh di Mekah tuh seperti itu. Saking udah advance-nya bahasa Arab mereka mengatakan kalau orang di luar Mekah itu disebut dengan kaum ajam. Yang bisa bahasa Arab tapi nggak terlalu tinggi levelnya. Bahasa Arabnya tingkat TK lah, rendah gitu. Karena kalau mereka udah ngobrol, apalagi dalam volume resmi, saling sindir, saling kritik, itu pakai bahasanya udah tinggi banget tingkatnya. Orang-orang kadang-kadang mikir dulu ini maksudnya apa sih gitu. Itu loh, saking itu. Nah, turunlah Al-Qur'an, mereka nggak Al-Qur'an. Gitu. Maksudnya mereka Al-Qur'an ini bisa membongkar semua keahlian mereka berbahasa gitu. Jadi orang baca Quran,
Semua tuh orang merasa tersindir, semua orang merasa iya juga ya gitu. Semua orang di Mekah itu merasa luar biasa sekali susunan ayat demi ayat, huruf demi hurufnya. Seperti itu. Ini kembali lagi ke kisah umat hari ini ke surat Toha. Nah, di dalam surat Toha ini ketika itu Rasulullah begitu kebingungan, begitu dalam kondisi sedih dan mungkin kita boleh bilang agak stres gitu kan, gimana caranya turunkan surat Toha. Apa dalam surat Toha ini rahasianya? Kenapa diturunkan kepada Rasulullah SAW saat beliau dalam kondisi seperti itu? Karena Allah ingin menghibur Rasulullah dengan kisah Nabi Musa. Karena seolah-olah Allah menyindir. Ente baru segitu. Nah gitu loh. Lihat Nabi Musa sama Bani Israel. Lebih berat daripada ente gitu loh istilahnya. Seolah-olah Allah menyindir, tapi dengan bahasa yang sangat halus. Wahal ataka haditsu Musa di ayat 9. Apa kamu udah pernah dengar kisahnya Nabi Musa, kisah Musa gitu. Idro'ana faqala li ahli kuthu inni anastu naral la'alli atikum minha biqabasin au ajidu 'alan nari huda. Di waktu itu Musa lagi tengah malam berjalan bersama keluarganya. Ya kan tiba-tiba dia melihat nyala api di kejauhan. Karena di lembah ya, ada nyala api di lembah, itu ada api nyala. Padahal malam itu gelap gulita, dia sama keluarganya lagi berjalan di malam gelap gulita. Tiba-tiba melihat api, kalian tunggu sini ya. Sama istrinya sama anaknya bilang kalian tunggu sini bentar, itu ada api nih. Saya mau ke sana dulu. Siapa tahu orang yang di sana nanti bisa kasih kita clue. Ini mereka lagi bingung tersesat nih kemana, muter-muter nggak nyampe-nyampe karena gelap gulita malam itu. Sepertinya dia masih bisa ngasih petunjuk jalan kemana nih, kita arahnya udah bener apa belum? Karena pasti orang dalam nyala api ada orangnya dong, gitu kan? Pasti. Siapa tahu dia orang sini yang bisa ngasih kita petunjuk jalan, atau minimalnya saya bisa minta obornya lah, saya mau bawa obor gitu, biar nggak terlalu gelap banget di jalanan kan bingung. Gitu. Oh iya. Didatangilah api tersebut. Begitu dia mendekati api itu, falamma ataha nudiya ya Musa. Ayat 11. Datangnya api itu tiba-tiba yang manggil dia. Musa. Kaget. Coba Pak Yul jalan sendirian malam-malam misalnya kan. Tiba-tiba ada nyala apa itu? Didatengin. Yulianto. Gimana kira-kira? Emang kejadiannya begitu. Musa sendiri kaget. Kok dia tahu nama saya gitu kan? Padahal saya baru sekarang lewat sini malam-malam gelap gulita pula gitu kan. Kok dia bisa tahu aku namanya Musa gitu. Musa gitu kan. Kagetnya setengah mati Musa. Gemeter ya. Siapa nih orang kok tahu? Inni ana rabbuka fakhlaqna 'alaik. Sungguhnya aku adalah Tuhanmu. Buka sendalmu. Karena dia masuk ke wilayah dekat api itu pakai sendal rupanya. Itu. Jadi ini lucu juga ini. Jadi wahyu pertama kepada Nabi Musa itu apa? Buka sendalmu. Kalau Rasulullah kan Iqra, bacalah. Gitu. Jadi Rasulullah tuh lebih mulia dibanding Nabi Musa. Karena wahyu pertamanya Iqra, baca. Nabi Musa enggak. Buka sendal. Buka sendal. Ini wahyu pertama kepada Nabi Musa. Ya, ini ana rabbuka fakhla'na 'alaik. Buka sendalmu. Innaka bil wadil muqaddasit tuwa. Sungguhnya ini engkau berada di lembah yang suci, namanya lembah tua yang suci. Itu suruh buka sendal waktu masuk lembah itu mendekati api. Wa nakhtatuka fastami' lima yuha. Aku telah memilihmu. You are the chosen one. Kau ada yang terpilih. Fastami' lima yuha, dengarkanlah apa yang akan aku wahyukan kepadamu. Dengarkan. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimus sholata li dzikri. Sungguh aku ini adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku. Fa'budni, maka sembahlah aku. Wa aqimus sholata li dzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Langsung Allah
ngaku dirinya sendiri, aku ini Allah. Bayangin, gimana tiba-tiba kayak gitu ya. Apa nggak gemeter tuh? Aku ini Allah. Suaranya ngomong seperti itu. Tidak ada Tuhan selain aku. Sembahlah aku. Dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Kemana nggak gemeter dari Musa. Wah, Tuhan yang ngomong sama saya. Nah, coba kalau kita kayak gitu tiba-tiba ada suara gitu, lu bohong lu, mana gitu, ya kan? Bohong lu Tuhan gitu kan, nggak percaya. Tapi ini beda karena yang ngomong tuh benar-benar Allah. Musa nggak berkutik, langsung menancap ke dalam hatinya, ya kan, ke dalam kalbunya menancap dan membuat tubuhnya gemetar. Karena dia merasakan begitu keagungan dari suara itu, ya, dia merasakan ya berbagai rasa yang entah seperti apa sehingga dari Musa tuh ya gemetar lah intinya. Karena menerima wahyu. Begitu Rasulullah pertama kali dulu kan, menerima wahyu, malaikat Jibril kan gemetar juga. Ini langsung bertemu, langsung berkomunikasi dengan Allah. Bayangin ini satu-satunya nabi ini kehebatan Musa memang itu. Kallamallahu Musa taklima dan Musa betul-betul berkalam-kalam dengan Allah, betul-betul sekalam-kalamnya. Setelah ngobrol secara langsung face to face gitu kan. Bukan talking cross ya. Ngobrol face to face ya, istilahnya seperti itu, ngobrol direct conversation. Kalau Rasulullah kan masih lewat malaikat Jibril. Nanti bertemu Allah langsungnya waktu di Sidratul Muntaha, waktu Mi'raj. Jadi seperti itu. Fa'waqimus sholata lidzikri, Allah mengaku dirinya adalah Allah, maka ini adalah ayat yang dijadikan sebagai hujah juga ayat ini untuk meyakinkan orang-orang non-muslim bahwa Al-Quran ini benar-benar firman Allah. Karena di dalam kitab suci yang lain tidak ada pernyataan seperti ini. Coba cari di dalam Injil, ada nggak nyatakan Yesus berkata, aku ini Tuhan, sembahlah aku. Ada nggak? Nggak ada. Coba di dalam kitab yang lainnya, kitab Tripitaka ya kan, atau kitab agama Hindu atau agama Buddha itu, ada yang menyatakan, aku ini Tuhan, sembahlah aku. Hanya di dalam Al-Quran pernyataan ini ada. Jadi ini salah satu hujah bahwa Al-Quran itu betul turun dari langit, berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala. Fa'budni, maka sembahlah aku. Caranya gimana? Waqimus sholata lidzikri. Dirikanlah sholat. Jadi ajaran sholat sudah ada. Sejak zaman Nabi Musa itu sudah diajarkan suruh sholat. Mungkin caranya berbeda. Dan sholat dengan salah kanan. Tapi namanya sholat juga. Kalau mungkin di YouTube itu pernah lihat ya yang syariat sholat seperti apa kan. Sujudnya itu kayak orang tiarap. Kalau kita sujud dengkul doang ini kan. Biasalah. Kalau ini sujudnya kayak orang tiarap. Gerakannya agak mirip sih, ada rukunya, ada tapi sujudnya kayak orang tiarap, ada tuh di YouTube. Sholatnya orang Yahudi. Sholat juga, mereka menyebutnya sholat juga untuk mengingat seperti itu. Oke, nah kemudian dilanjutkan karena Allah tahu Musa gemeteran nih, bagaimana caranya untuk menenangkan Musa supaya dia merasa nyaman, dia merasa akrab. Kalau kita misalnya jadi bos gitu kan, manggil anak buah kan yang levelnya bawah gitu kan, pasti kan agak-agak grogi gitu kan. Pak Tatang misalnya manggil polisi yang baru diangkat gitu kan, pasti komandan agak-agak gimana gitu grogi. Ya, nah untuk mencarikan suasana, Allah ini paham. Jadi ajaran mencarikan suasana itu sudah ada dalam Al-Quran. Mencarikan suasana. Apa yang Allah katakan? Allah berkata, wa ma tilka biyaminika ya Musa, ayat 17. Kamu pegang apa tuh tangan kananmu Musa? Musa kan bawa tongkat kemana-mana. Allah tahu dia tongkat gitu kan, tapi kan basa-basi istilahnya kan. Itu bawa apa sih gitu kan? Oh ini pulpen misalnya, kalau Pak Tatang yang manggil anak itu pulpen, pinjam dong misalnya gitu kan. Mencarikan suasana sehingga lebih akrab, lebih enak gitu. Ini sebenarnya ajaran Al-Quran yang tersirat, bukan yang tersurat. Yang tersirat seperti itu, Al-Quran mengajarkan bagaimana cara berbahasa basi. Jadi bukan bahasa basi yang nggak penting, penting juga. Bahasa basi yang ada maknanya gitu loh. Sehingga untuk mencarikan suasana. Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Apa itu? Kamu pegang di tangan kananmu Musa.
Saya berkata ayat 18-nya, qala hiya asaya. Ini tongkat ya Allah. Atawakkau 'alaiha wa husyu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'arib ukhra. Ini adalah tongkatku. Aku bertumpu padanya. Kalau jalan dan bertumpu gini kan. Dan aku merontokkan daun-daun dengannya untuk makanan kambingku. Jadi kalau dia kan sambil ngembala kambing, dipukul-pukul daunnya supaya rontok dan dimakan oleh kambingnya. Dan masih banyak deh manfaat yang lain pokoknya. Kamu motong aja sih gitu. Seolah gitu. Udah banyak lah yang lain gitu kan. Oh gitu kan. Nah, ini carikan suasana. Tapi bukan basa-basi sebarang basa-basi nih. Ya kan? Karena ayat berikutnya 19, qala Allah berkata, "Alqiha ya Musa." Coba kamu lempar Musa. Sebingung, lempar. Apa yang lempar? Tapi di tengah kebingungannya dilempar juga. Ayat 20-nya fa'alqaha fa idza hiya hayyatun tas'a. Berubah jadi ular. Musa kaget. Nah, disitulah Musa mendapatkan pelajaran bagaimana mengubah tongkat menjadi ular di sini. Gitu. Sebelum menghadap Firaun, diajarin dulu. Nanti yang kita tahu hanya kebanyakan kan waktu menghadap Firaun. Kalau kali ular diajarin dulu di sini. Jadi berguru dulu istilahnya di sini. Enggak tiba-tiba ujuk-ujuk bisa. Fa'alqaha fa idza hiya hayyatun tas'a. Berubah menjadi ular yang merayap dengan sangat cepat dan besar. Hayyatun tas'a, hayyah itu hidup. Gitu, apa namanya? Ya. Tas'a dengan taringnya yang tajam. Qala khudha wala takhaf. Kata Allah, pegang aja, jangan takut. Suruh pegang. Gimana enggak tahu buat segede gitu disuruh pegang. Qala khudha kata Allah, wala takhaf. Nah, tepatnya Musa takut-takut juga terpegang. Begitu pegang, sanu'iduha siratahal ula. Aku akan kembalikan dia jadi bentuk seperti semula, jadi tongkat lagi. Pegang, jadi tongkat lagi. Jadi ini bukan dongeng, ada dalam Al-Quran. Semua dijelaskan dengan detail. Itu kan. Wadmum yadaka ila janahika takhruj bayda'a min ghairi su'in ayatan ukhra. Dan kepitlah tanganmu ke ketiakmu. Disuruh ngepit ke ketiak begini. Ya kan? Kemudian keluar tangannya. Dan akan keluar cahaya yang sangat putih, terang. Ya kan? Sebagai mukjizat yang lain. Jadi kalau ngepit tangannya gini, terus diginiin. Silau men. Oh, gitu. Silau terang gitu. Cahaya, tangannya bercahaya. Kayak semacam senter gitu. Linuriyaka min ayatinal kubra, untuk kami perlihatkan kepadamu sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami yang sangat besar. Jadi Musa udah melihat nih, wah ternyata Tuhan itu hebat gitu kan. Yang selama ini kan dia cuma dengar kan. Sebelum Musa kan pasti Musa udah mendengar tuh kisah-kisah Nabi yang lalu kan. Kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Ibrahim dan sebagainya. Memang sekarang dia mengalami sendiri nih dan berhadapan langsung, ngobrol langsung. Dan memang benar ya Tuhan itu penuh dengan mukjizat itu kan, bisa jadi ular, ini putih gini keluar kan. Ujung-ujungnya enak juga gitu kan. Idhab ila Fir'aun, temui Fir'aun. Lah, tugas nih ya. Ya, ibaratnya kalau Pak Tatang nih, kamu sini, traktir dulu gitu kan. Kamu mau naik gaji nggak? Gitu. Kamu pejabat ini nggak? Sana, pendemo diberesin dulu tuh. Kalau kamu bisa beresin pendemo, misalnya naik pangkat, gitu kan. Ini sama ini juga gitu. Dikasih bekal gitu kan, tongkat jadi ular segala macam ini. Idhab ila Fir'aun. Ya, temui Fir'aun. Innahu tagha. Udah kelewatan itu orang. Tuh. Keder juga Fir'aun. Enggak salah gue suruh nemuin Fir'aun. Bukannya dia raja gitu kan, yang paling berkuasa, ya kan? Yang punya ribuan prajurit dengan persenjataan lengkap, yang selama ini tidak ada satupun negara yang bisa mengalahkannya. Tiba-tiba gue seorang diri suruh hadap sono gitu kan. Ini enggak salah gitu kan. Tapi gimana gitu? Nama yang menyuruh Tuhan, bagaimana? Ya, izhab ila Fir'auna innahu tagha. Musa bingung. Mana nih? Tapi ya namanya juga Musa ya, hebat ya. Yang terpikir oleh dia bukannya mana caranya. Kalau saya yang disuruh kayak gitu, temuin Fir'aun. Ya Allah, saya minta ribuan malaikat membantu saya
sebagai prajurit misalnya gitu. Mungkin kalau saya mungkin gitu ya disuruh kan, mintanya seperti itu. Saya minta senjata yang tidak terkalahkan, sekali tebas bisa ribuan orang mati gitu. Dan saya kebal, saat saya dipanah saya nggak mati. Mungkin kalau saya yang diperintah begitu. Tapi apa yang diminta Nabi Musa? Nah, sangat unik. Ini doa yang sudah kita hafal semua. Musa berdoa, Rabbi syrah li sadri. Ya Allah, luaskanlah dadaku. Supaya apa? Supaya nggak gemeter menghadapi Fir'aun. Karena kalau orang udah gemeter, udah takut duluan, pasti bingung ngadepin orang, udah ciut dulu gitu. Supaya nggak ciut, supaya punya hati yang lapang, yang luas, sehingga dia berani menghadapi Fir'aun, tidak merasa ciut, tidak merasa minder, tidak merasa takut, berani, tidak ada merasa takut sedikit pun. Pak Tatang kan ngadepin Kapolri, nggak takut Pak Tatang. Waktunya sholat Pak. Wah, kan begitu. Mau disuruh ngadep Kapolri, kan ini waktunya sholat, saya sholat dulu. Gitu. Nggak ciut gitu. Mentalnya kuat. Rabbi syrah li sadri. Dibuka lapangan dada. Supaya punya mental yang kuat. Wa yassir li amri. Dan minta satu, punya mental yang kuat, hati yang tenang, nggak gemeter, nggak ciut, nggak takut. Yang kedua adalah minta supaya dimudahkan segala urusannya. Jadi, problem sebesar apapun, kalau Allah mudahkan, jadi mudah. Ya kan? Pengen lulus ujian, susah kan? Misalnya lulus UMPTN kalau zaman dulu kan, yang melawan jutaan orang, yang daftar 2 juta, yang keterima cuma 2.000 misalnya. Ya kan, cuma sekian persennya gitu. Gimana menghadapi seperti itu misalnya? Atau daftar CPNS, ya daftar sekian juta, yang keterima cuma berapa? Begitu sulit masalah. Tapi kalau doa, wa yassir li amri, kalau Allah kasih jalan yang mudah, ya dipermudah. Ujuk-ujuk, nah itu ujuk-ujuk selalu ada. Wa yassir li amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dan Musa menginginkan supaya saat dia berbicara, lidahnya tidak keluh, tidak kaku. Dia bisa mengeluarkan kata-kata yang gampang dimengerti. Karena kan kita mungkin punya suatu ide dalam kepala kita, tapi bagaimana cara mengungkapkan ide tersebut kepada orang lain supaya orang itu paham. Itu udah lain masalah, udah beda hal. Kita punya ide, apalagi kita menghadapi petinggi, pembesar, seorang raja kan, tentu kita harus menggunakan kalimat-kalimat yang pas gitu loh, yang tidak bisa dibantah, yang bisa mengkonter segala macam perdebatan. Itu nanti ada ayat lain tuh yang bagaimana perdebatan antara Musa dan Fir'aun pada saat menemui, nanti di saat nanti kita cerita lagi. Menghilangkan kekakuan dari lidahnya itu yang penting. Jadi saat diplomasi, dia ngomong apa, kita tahu apa yang mesti diomongin. Dia ngomong gini, kita tahu mesti begini. Dengan kalimat-kalimat yang pas, sehingga sulit dibantah. Yafqahu qawli, agar mereka mengerti perkataanku. Tidak cukup sampai di situ doanya sebetulnya. Yang kita tahu kan sama yafqahu qawli, tapi di dalam Al-Qur'an dilanjutkan doanya. Waj'alli waziran min ahli. Dan jadikanlah saudaraku Harun untuk menjadi temanku. Wah, di situlah Nabi Musa berdoa juga. Akhirnya Harun diangkat juga di Nabi atas permintaan Nabi Musa. Haruna akhi, yaitu Harun saudaraku. Disinilah akhirnya Nabi Musa dan Harun pergi menghadap Fir'aun untuk menyampaikan ajakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cerita ini Rasulullah akhirnya, benar juga ya. Musa aja disuruh menghadap Fir'aun yang segitu untouchable ya istilahnya gitu kan. Nah, sementara gue ini cuma ngadepin Abu Jahal doang, mau bual habis udah pusing kayak gitu soalnya gitu. Jadi Rasulullah merasa terhibur dengan kisah ini. Wah, ternyata saya nggak begitu berat nih tugas saya. Saya belum disuruh menghadap Fir'aun gitu kan, atau Heraklius. Waktu itu kan zaman itu kerajaan Romawi kan, rajanya Heraklius yang terkenal, ya, tidak pernah kalah juga gitu. Untung ada saya belum disuruh ngadepin Heraklius, baru ngadepin Abu Jahal sama Abu Lahab kan gitu. Musa waktu itu nggak tanggung-tanggung, sekali suruh ngadepin Fir'aun. Ya kan, istilahnya nggak apple to apple nih, ngapain saya masih sedih, masih belum seberapa ini. Akhirnya semangat lagi Rasulullah. Nah, begitu saudara, Allah menyemangati Rasulullah terus. Jadi bukan berarti seorang Rasulullah itu nggak bingung, enggak juga, karena beliau itu adalah
Ana basyirum mitslukum, saya ini manusia biasa seperti kalian. Ya kan? Kecuali saya diberi wahyu. Aku punya kesedihan, punya kebimbangan, punya kebingungan dan sebagainya. Ya Rasulullah merasa dengan cerita ini Rasulullah merasa bersyukur lagi, akhirnya semangat lagi beliau karena belum seberapa, belum untung nggak disuruh ngadapin Heraklius. Walaupun pada nanti ujungnya disulatin juga tuh Heraklius. Setelah Rasulullah pindah ke Madinah dan Islam jadi kuat, sulatin Heraklius diajak untuk masuk Islam oleh beliau. Dan akhirnya di zamannya Umar bin Khattab ya kalau nggak salah, jatuhlah Persia dalam Islam, pelukan Islam itu. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau tanya silakan. Hari ini kajiannya ringan aja. Pak Zul ada yang silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kita tahu Rasulullah itu nabi dari mulai Adam, Idris, Nuh, Soleh dan seterusnya. Rasulullah nabi terakhir itu kan beberapa ribuan tahun mungkin ya. Iya. Jaraknya itu. Nah, antara Rasulullah dengan Isa aja sekitar berapa? 6 abad ya. 600 tahun ya. Ya. Terus bagaimana Rasulullah dengan Nabi Musa gitu ya. Nah, jadi pada saat itu diturunkannya ayat ini, disampaikan ayatnya Rasulullah ke firman ini apa? Surat Toha ini ke Rasulullah untuk mempertegas ya, mungkin untuk menanamkan rasa apa ya ke diri Rasulullah, jangan merasa takut gitu. Iya, betul. Iya. Musa ini Lebih berat itu loh. Menghadapi raja yang paling zalim, Firaun. Firaun itu sendiri memang bapak angkatnya gitu ya. Iya. Dari bayi diurus oleh istrinya Firaun, Nabi Musa ini gitu kan. Bapak angkatnya gitu. Tapi itu untuk menghadapi raja, ini loh kamu dibekali dengan tongkat yang bisa seperti ini tadi gitu kan. Iya. Ini tangan bisa bercahaya gitu. Nah, Rasulullah tadi setelah mendapat rasa sedih tadi, kemudian dapat firman turunnya ayat ini, menjadi dia begitu. Oh, ini sekelas Abu Jahal mungkin udahlah enteng gitu. Musa aja nih contohnya, Nabi Musa, Fir'aun dihadapin gitu kan. Dan cuma berdua waktu itu, nggak punya pasukan. Dan umat itu sendiri adalah yang setelah mendapatkan hidayah itu adalah jawaban dari doa Rasulullah sendiri. Iya. Dia memilih kalau bisa di antara dua tokoh kafir Quraisy ini jadikanlah Muslim, masuk Islam. Sementara Umar dengan Abu Jahal ya. Umar bin Hisham namanya, atau Umar bin Khattab, doanya begitu. Ya. Salah satu dari dua Umar. Umar bin Hisham atau Umar bin Khattab. Jadi itu mungkin sekedar tambahan Rasulullah itu jangan merasa gentar lagi lah. Iya. Mungkin setelah itu ya mungkin menyampaikan dakwah itu secara terang-terangan ya masalah. Betul, setelah diangkatnya Umar. Ya, mungkin gitu aja sekedar ini tambahan. Baik, terima kasih Pak Azul atas tambahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang ya, silakan. Spesialis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita menggunakan bagaimana ceritanya Nabi Musa ketemu dengan Allah ya, melihat api di atas gunung, dia sampai ke sana, sampai ditegur sama Allah, buka asap gunung, buka asap gunung, karena ini daerah yang suci. Itu juga menjadi suatu bagian dan sedikit orang yang tekan produksi satu api dan itu. Nah kalau kita kan kalau Islam itu tidak seperti itu, karena ada sebagian orang yang akhirnya ada kelompok yang menyembah api. Iya. Nah, itu ya, mungkin. Memang awalnya dari situ. Mungkin dari situ. Iya betul. Api itu. Tapi di dalam surat ini ada satu ayat yang halaman 44 yang perlu kita laksanakan. Perlu kita ikuti di ayat 44 ini. Ini kita bacakan
berbicara kamu berdua kepada Fir'aun, ya, dengan lemah lembut. Nah, ya. Nah, ya, dengan lemah lembut. Nah ini kita jadi benar-benar kita bahwa kita harus berbicara lemah lembut kepada siapapun. Apalagi ini Fir'aun, raja, penguasa, orang top. Kalau sekarang mungkin ada preman, jagoan preman gitu. Kalau kita ngomong sama dia seenaknya, gimana itu? Nggak mungkin. Ya. Kita dihajar. Tapi kalau dengan kalimat lemah lembut, di sini sudah dijelaskan loh. Maka berbicara kamu kedua kepadanya, kepada Fir'aun, dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan dia sadar dan takut. Ya, jadi kita harus ikuti itu lah. Kita berbicara kepada siapapun harus lemah lembut, supaya dia takut, supaya dia ngerti, supaya dia jelas. Ya, ini Pak, kita kemarin baca kemarin yang kita bicarakan di ruangan berempat. Kalau orang punya sesuatu, kita kalau udah tergeber, wah, berintah. Tapi kalau kita bicarakan dengan lemah lembut, seakan, jadi beri petunjuk, walaupun akhirnya kita sungkapin juga, akhirnya kita sungkapin juga. Tapi dia merasa bahwa gua salah, gua harus benerin, gua harus bisa bangkit lagi. Kalau para anak-anak bilang bisa move on lagi lah. Jadi hari lagi di ayat 44 ini kita lemah lembut, sopan santun, jangan ngomong itu udah menjatuhin orang, itu enggak. Di sini nih ayat 44 inilah sebagai kunci kita untuk apa kalau Mbak Dito bilang apa? Talking cross. Jadi intinya bahwa berbicara lemah lembut untuk tidak menyinggung perasaan orang walaupun dia salah. Ya. Ya, terima kasih Bang Tang, memang betul. Ini salah satu. Kalau kita lanjutkan tadi saya sampai ayat berapa tadi, nggak sampai ke sini nih. Kalau di ayat 44 memang faqula lahu qaulan layyina. Jadi berkatalah kalian berdua kepada Fir'aun itu dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan dia sadar atau takut. Ya, ini juga salah satu akhlak. Misalnya kita punya pemimpin yang zalim, yang mungkin kita di negara ini mungkin kita punya RT yang zalim, RW yang zalim, ya kan, camat, lurah, bupati atau bahkan presiden yang zalim misalnya, tetap kita harus mengingatkan tapi dengan cara yang baik. Nggak boleh maki-maki, gitu kan. Apalagi sering menghina dan sebagainya. Tetap harus dengan baik dan sopan santun. Fir'aun aja yang segitu luar biasa ya. Nah, Fir'aun itu menyiksa Bani Israel itu 400 tahun. Yudabbihuna abnahum wa yastahyuna nisahum. Kalau lahir anak laki-laki yudabbihuna sembelih. Itu surah Al-Baqarah. Ada. Wa yastahyuna nisahum, kalau yang lahir anak perempuan dibiarkan hidup. Bayangkan 400 tahun Bani Israel mengalami peristiwa yang begitu mencekam, begitu zalim, luar biasa, begitu sangat tidak masuk akal, sangat tidak manusiawi. 400 tahun bayangin. Dabiun abnahum, jika lahir laki-laki sembelih, jika perempuan ya biarin hidup. Terus seperti itu. Toh itu pun saat Allah mengutus Nabi Musa dari Fir'aun, katakanlah dengan kata nggak boleh mati mak. Dasar lu, wah saya itu. Nggak bisa itu tetap. Berapa banyak yang lu udah bunuh misalnya gitu, nggak gitu kalimatnya. Ya kan? Nah, seperti itu, betul. Ini menjadi menjadi pelajaran juga bagi kita semua saat kita membenci seseorang, maka jika orang itu adalah pemimpin di lingkungan kita dan sebagainya, maka ucapkanlah kalimat yang baik untuk mengingatkan supaya dia itu sadar atau menjadi takut. Mungkin itu saja pertemuan kita hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika ada kesalahan mungkin itu berasal dari diri saya sendiri, dan jika ada kebenaran itu semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.